Nah, ini lagi bagi-bagi kue, absen dulu. Ayo, masuk. Ini lagi bagi-bagi sembako ya. Ini bagi-bagi kue dari siswa untuk siswa. Di absen dulu, kemudian dibungkus ulang lagi dan dibagikan lagi kepada siswa. Tadi ngumpul nggak kuenya? Egi ngumpul berapa Egi? Satu, Pak. Ngumpul satu mau dikasih 3. Ali ngumpul nggak? Ngumpul nggak Wayo? Ini ngumpul? Satu orang berapa ngumpul kuenya? 5, saya 7, Pak. Bener apa? Bukannya 3? Bener ya, Pak. Nah, dibagi ulang lagi. Ini bukan bagi sembako ya. Dapat berapa sembakonya? Aku dapat 3, Pak. Oh. Aku dapat 3. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu basir. Tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya minad dunia hatal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Izinkan saya
ketua panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada. Dan saya berterima kasih kepada seluruh anggota OSIS dan panitia yang telah membantu jalannya acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pagadawa yang telah hadir dalam acara Isra Mi'raj ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak buka, tolong pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita luruskan niat untuk tertib dan mengikuti acara dengan sungguh-sungguh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kekayaan iman sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan kita dalam tema memperingati atau memperkenalkan. Mungkin yang belum tahu bahwa tepat hari ini kita memperingati hari Isra Mi'raj. Tidak lupa salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dia adalah akhirat kita diakui sebagai umatnya dan berkat rahmat Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang akan Bapak sampaikan ya, Bang, suatu hadis bahwa barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, oleh sebab itu seperti di awal tadi Bapak sampaikan, mari kita luruskan niat untuk ikut kegiatan ini dengan tertib dan mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Jika perlu silahkan anak-anak semua mencatat yang mungkin itu merupakan ilmu baru bagi kalian. Kemudian anakku semua yang Bapak banggakan bahwa setiap tahun kita memperingati hari Isra Mi'raj. Tetapi kadang kita lupa makna dari Isra Mi'raj sendiri. Bapak di sini menyampaikan dan mengingatkan bahwa makna dari Isra Mi'raj itu sendiri adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Jadi setelah selesai kegiatan ini, Bapak harapkan ada perubahan dari diri kita dan juga Bapak pribadi, bahwa setelah mengikuti kegiatan ini kita diperintahkan sebagai seorang muslim yaitu sholat 5 waktu. Tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu kecuali dia diganggu oleh setan. Jadi misalkan di sini lagi berisik, saat seseorang menyampaikan ilmu, berarti dia sedang diganggu oleh setan. Karena setan itu akan menghalangi seseorang untuk menuju ke surga. Nah, ya, semoga ini jadi bahan refleksi kita. Akhir kata, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberi kita rahmat dan hidayahnya, dan kita teguh di jalan yang lurus ini dan senantiasa berada di atas sunnatullah. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf kepada tamu undangan dan Bapak Ibu semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-qail fi kitabillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim wa shadaqu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Summa yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Pagar Dewa. Saya sebenarnya Pak sudah biasa, karena saya juga punya jadwal di Sumberjaya itu setiap 2 minggu sekali hari Jumat itu mengisi sebelum masuk ke sekolah hari Jumat anak-anak. Program kami itu ada namanya tausiah untuk anak-anak SMP setiap 2 minggu sekali, yang diawali dengan 10 baru masuk ke ruangannya. Ya, itu program dalam rangka akhlakul karimah. Anak-anak sekalian, kita dinas pendidikan punya semboyan apa? Tungguri handayani. Apa? Tungguri handayani. Yang di depan memberikan contoh, yang di belakang mengingatkan. Kita bersama-sama memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tentunya dengan hidayah yang paling mahal, hidayah iman dan Islam. Allah membukakan pintu keberkahan kepada kita semua, khususnya keluarga besar SMP 1 Pagar Dewa. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan dalam yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya disimpulkan, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, maka diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada beliau. Untuk semangat kita salawat dulu ya. Ada yang hafal salawat musra enggak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil busra salatan tubassiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masaifina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza
ila yaumil akhirah. Sebagaimana firman Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah. Perjalanan ini perjalanan yang menakjubkan, yang tidak masuk dengan logika akal pikiran. Makanya firman Allah ini diawali dengan kalimat tasbih. Kalau kita takjub, kita takjub, maka kita pasti akan mengucapkan subhanallah. Kalau yang laki-laki melihat perempuan cantik, subhanallah, cantiknya kalau bahasa UP-nya. Sebaliknya, kalau yang perempuan mungkin lihat pemuda tampan, mengucap subhanallah, maha suci Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj pun subhanallah di asra, maha suci Allah, asra yang telah memberangkatkan, yang telah memperjalankan. Siapa? Seorang hamba bi'abdihi, seorang hamba yang bernama Nabi Muhammad SAW, layam pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi yang mana perjalanan itu barakna, diberkahi, halau di sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, ya, karena ini masih anak-anak, kita ambil aja peristiwanya. Sejak Allah terciptalah Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga dan neraka berkat Nur Muhammad. Ya, tercipta langit yang isinya surga dan neraka, yang diisi oleh para malaikat, hamba-hamba Allah yang taat, dan tercipta pula bumi yang diisi oleh hamba-hamba Allah, ada yang taat, ada yang maaf. Anak-anak, ya, bahwa Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi Muhammad yang tidak mau menganut agama Nabi Muhammad, tapi beliau orang yang terdepan menjaga dan merawat Nabi Muhammad. Ya, beliau wafat meninggalkan Nabi Muhammad, bahkan di akhir usianya, di akhir ajalnya, Nabi Muhammad SAW pernah bermunajat kepada Allah agar pamannya Abu Thalib diselamatkan. Tapi hidayah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau pun yang menjaga wafat. Bahkan semasa hidupnya paman Abu Thalib pernah berkata, barang siapa yang sanggup mengganggu keponakanku, maka langkahi dulu mayatku. Itulah bakti dan jasa Abu Thalib yang melindungi Nabi Muhammad dari godaan kaum-kaum kafir. Sangat dicintainya, wanita yang sangat menghargainya, wanita yang sangat menghormatinya, bahkan hartanya sampai habis, yang bernama Siti Khadijah. Bayangkan Bu, Siti Khadijah ini wanita cantik, kaya, ya, tokoh, menikah dengan Nabi Muhammad. Menikah dengan Nabi Muhammad, hartanya beliau hibahkan semua untuk perjuangan Nabi Muhammad. Maka ada sebuah cerita yang sangat memilukan buat ibu-ibu dan anak-anak calon ibu-ibu. Ya, ketika Nabi Muhammad perang pulang dari berjihad, sampai di rumah melihat keadaan Siti Khadijah sudah dalam keadaan sakit, ya, bajunya yang dulu mewah sudah ditemui oleh Nabi Muhammad, sudah bajunya compang camping, ya. Maka Nabi Muhammad tertidur dibaringkan di atas paha Siti Khadijah. Nabi Muhammad tertidur dan Siti Khadijah menangis. Siti Khadijah menangis. Maka air mata Siti Khadijah jatuh ke pipi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berbangun, hai istriku, kenapa engkau menangis?
apakah engkau menyesal menikah denganku? Apa jawab Siti Khadijah? Tidak. Dulu kau adalah wanita cantik yang terpandang. Setelah kau menikah denganku, membesarkan anak-anakku, maka kau sekarang menjadi wanita yang jelek. Tidak, maka apakah kau menyesal menikahku? Dulu kau wanita yang kaya raya, tetapi setelah menikah hari ini kau jatuh miskin. Bahkan pakaianmu yang kau pakai hari ini kulihat sudah 70 jahitan. Apakah kau menyesal menikah denganku? Apa kata Siti Khadijah? Tidak ya Rasulullah. Yang ketiga, apakah kau menyesal menikah denganku? Kau mengandung anak-anakku, kau melahirkan anak-anakku, bahkan hari ini kau menyusui anakku, bukan air susu yang keluar, bahkan sudah darah yang keluar. Maka Siti Khadijah menangis menjadi-jadi. Ya Rasulullah, aku tidak menyesal menikah denganmu. Yang kutangiskan, hari ini aku sakit-sakitan, besok lusa aku meninggal dunia, sedangkan perjuangan agamamu belum selesai. Maka aku mohon kepadamu ya Rasulullah, jikalau engkau berjuang ingin menyeberang lautan tidak ada rakit, kau gali kuburku dan kau susun tulang-tulangku, kau jadikan rakit untuk menyeberang ke seberang sana. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Nabi Muhammad dalam keadaan berduka, maka Allah Subhanahu wa taala melihat hamba Habibullah kekasihnya dalam keadaan berduka, maka diperintahkanlah 4 malaikat. Dapat 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israil, 4 Israil. Diperintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad agar beliau bersilaturahmi, agar beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kendaraan surga yang bernama Buraq. Bukan borok, Buraq, ya. Ya. Nanti orang Sunda bilang borok, Buraq, ya. Maka Nabi Muhammad perkiraan selesai ba'da Isya didatangi oleh 4 malaikat. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu agar bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, karena akan menghadap yang maha suci, maka Nabi Muhammad dibelai lagi. Coba, Nabi Muhammad itu dibersihkan berapa kali? 2 kali. Yang pertama waktu usia 6 tahun, dan yang kedua di saat dia mau Isra dan Mi'raj. Dibersihkan nur hatinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Setelah dibersihkan, beliau naik Buraq, maka dimulailah peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Diawali dengan peristiwa Isra. Ya, peristiwa Isra. Apa artinya Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, anak-anak sekalian, dibangun oleh siapa? Didirikan oleh siapa? Didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tapi cikal bakalnya Masjidil Haram itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Tanah yang diambil untuk menciptakan Adam alaihissalam itu diambil dari tanah padang Arafah. Padang
Ingin sejarah Isra dan Mi'raj atau ingin hikmah Isra dan Mi'rajnya? Perjalanannya dulu ya, disingkat-singkat. Jadi di saat Nabi Muhammad mengendarai kendaraan buruk, dia lagi Isra, Nabi Muhammad digoda, ya, digoda oleh Raja Iblis, digoda oleh Raja Setan. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berguna. Di mana? Di Palestina. Ya, kalau di Madinah Masjid Nabawi. Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, makmumnya para malaikat dan para ruh yang sudah meninggal dunia menjadi makmum. Nabi Muhammad diperintahkan menjadi imam. Selesai beliau melaksanakan sholat, maka Nabi Muhammad haus, maka Nabi Muhammad memohon pada Allah, maka Allah menurunkan 3 macam air. Berapa anak? 3 macam air. Yang pertama air putih, yang kedua air susu, dan yang ketiga air arak. Air arak. Coba yang pertama air putih, yang kedua air susu, yang ketiga air arak. Dalam 3 air ini ada makna dan pelajaran. Nabi Muhammad meminum air putih, ya, meminum air putih, tapi disisakan sedikit. Lalu Nabi Muhammad meminum air susu, diminum, disisakan sedikit. Air arak hanya dipandang dan tidak diminum. Maka selesai minum, malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, jikalau engkau meminum air putih ini, ya, sampai selesai dan habis, maka umatmu menjadi umat yang taat kepadamu." Mau dihabisin? Nggak boleh lagi. Ya Muhammad, jikalau air susu ini engkau minum sampai habis, maka umatmu tidak akan ada yang durhaka kepada ibunya. Ya, tidak ada yang akan durhaka pada ibunya. Jikalau air arak, walaupun engkau tidak minum dan engkau sentuh, tapi umatmu banyak nanti yang meminum air arak atau yang memabukkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr ataupun minuman yang memabukkan adalah haram dan perbuatan mi'raj. Proses mi'raj dari Masjidil Aqsa, langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Di langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam alaihi salam. Ya,
Kalau dia lihat ke kanan, Nabi Adam tersenyum dan berseri-seri. Melihat ke kiri, Nabi Adam sedih. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa Adam demikian?" Jawab malaikat Jibril, "Kalau Nabi Adam melihat ke kanan dia tersenyum, melihat umatnya banyak yang beribadah. Dan kalau melihat ke kiri dia bersedih, maka karena melihat umatnya banyak yang durhaka." Untuk itu ada namanya pohon. Pohon apa? Pohon Sidratul Muntaha. Apa namanya pohon apa? Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha itu kalau dikelilingi oleh kuda sekuat-kuat berlari kuda 700 tahun belum sampai temu. Saking besar. Rindangnya perbandingan kalau yang ada di dunia ini perbandingannya seperti pohon beringin. Di setiap pohon, di setiap daun ada tertulis nama kita masing-masing. Di setiap daun itu tertulis nih, ya Ike, ya meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sudah ada di situ. Dan setiap daun itu dijaga oleh seorang malaikat. Jadi kalau daun yang namanya ikan tidak jatuh, ya kadang-kadang kan ibarat daun kita di bawah nih, nah, kena ya, tersenggol. Makanya kadang-kadang ada apa? Mitos. Kalau kering telinga kita berkering, kering kan? Maka jangan bicara kalau ini. Siapa yang mau saya ini? Baca subhanallah. Siapa yang tak kali kena daun dan saya. Karena itu maka daun itu akan diserahkan kepada malaikat maut nih. Ikut tanggal sekian ini dan story daunnya. Ya itu. Jadi malaikat Jibril silakan masuk dan temui Allah. Kata malaikat Muhammad, temui aku ya Jibril. Kata Jibril, batasanku sampai hanya sini. Nah kamu ke dalam itu ada yang menjaga. Anak-anak sekalian, begitu Nabi Muhammad masuk, ya, coba mari. Begitu Nabi Muhammad masuk, apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad? Barang. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Nabi gimana? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabi Muhammad saat itu dia ingat nanti kepada umatnya, maka jawab Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka para malaikat yang hadir di situ kompak mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tahiyat adalah dialog seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj akhirnya anak-anak sekalian, setelah berdialog, sebelum Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad, diperintahkan Nabi Muhammad untuk melihat neraka. Untuk apa? Melihat neraka. Dan Muhammad melihat neraka sampai di pintu neraka, mengucapkan salam. Kata malaikat apa? Malaikat Malik, siapa di luar? Saya Jibril. Kata malaikat Jibril, beserta siapa? Kata Malik, beserta Muhammad. Mendengar Muhammad, malaikat Malik bentar dan langsung dibuka ini yang namanya Asimu yang selalu galak, enggak pernah senyum. Malaikat itu ada malaikat Malik, enggak pernah senyum. Yang paling galak, yang di depannya masing-masing
ada daging yang harum, ya, daging yang lezat dan enak, ada yang daging udah busuk dan bulatan. Tapi dia malah memakan mana? Yang daging busuk yang sudah bulatan. Dia nggak mau makan daging yang bagus, yang makan daging yang busuk dan sudah bulatan. Maka Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, kenapa dia? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itulah balasan hambamu kalau laki-laki yang sudah punya istri tapi masih mau seling, ya, sampai digantung oleh rambutnya, dimasukkan ke dalam neraka, diangkat lagi tubuhnya, terus kata Nabi Muhammad, ya Jibril, balasan apa lagi itu buat hamba buat umatku? Ada jawabannya? Ada nggak? Ada yang bisa nggak? Kata malaikat Jibril, itulah balasan bagi wanita yang tidak mau pakai berapa waktu? 50 waktu. Pertama kali perintah turun sholat itu anak-anak sekalian 50 waktu. Tetapi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengusulkan dikurangi. Bahkan terakhir sampai 45 dan tinggal 5 waktu. Maka Allah katakan, cukup ya Muhammad, laksanakanlah 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.